Oke. Oh sorry, mikrofonnya lepas. Jadi yang ada di kepala saya siang ini sejaman saya akan kasih lihat teknik-teknik coding. Pokoknya megang hardware yang ada di depan ini. Makhluknya seperti apa? Anda nggak perlu jadi pakar di sini. Paling nggak tahu teknik ngembanginnya seperti apa sih. Gitu. Nanti nyuruh orang aja kalau mau bikin apa-apa bisa nyuruh. Tapi paling nggak kalau nyuruh kan kita udah tahu yang mau disuruh apaan sih. Gitu ya. Teknik yang paling blow on di sini, tapi nanti saya akan kasih lihat ininya ya, teknik desainnya, nanti codingnya pelan-pelan, dan ilmu coding apa yang akan menjadi momok buat anak-anak di lapangan. Gue buka dulu yang jadi momoknya ya. Sebagian besar mahasiswa informatika, mahasiswa elektro, waktu belajar coding, itu rata-rata belajarnya input, proses, output. Input, proses di komputer, output ke layar, gitu ya. Sebagian besar mahasiswa kayak gitu. Jarang mahasiswa atau dosen yang mengajarkan input kirim, output di sebelah sono. Jarang loh. Itu akibatnya untuk IoT orang jadi susah. Karena nggak banyak dosen yang ngajarin input kirim output, hampir nggak ada. Rata-rata dosen input proses output, jarang input kirim output, jarang. Jadi saya kasih lihat. Jadi nanti kalau lu rekrut orang, cari nge-hire orang, itu yang jadi masalah karena mereka input proses output bukan input kirim output. Itu satu. Nah, terus waktu ngedesain rata-rata jarang yang diajarin desain juga sih. Jadi saya akan kasih lihat software buat desainnya. View zoom in biar gede aja biar kelihatan ya. Saya makanya ini Free Sing. Ini free. Jadi software yang paling blow on, hardware yang paling blow on yang ini Arduino paling blow on. Tapi nanti kalau udah lebih canggih banyak yang lebih gila-gila dari ini. Harganya udah kecil-kecil banget. Harganya udah geblek-geblek banget. Harga kadang-kadang 20.000 perak, udah bisa buat sensor apa. Ini 80.000 yang saya pegang ini 80.000 perak. Shieldnya harganya 100.000. Jadi total yang saya pegang 180.000 perak nih yang dipegang ini. Oke. Atau gue kasih lihat ini hardware-nya dulu ya, seperti apa, logikanya seperti apa. Jadi yang saya pegang ini Arduino. Kalau lo tahu, ini adalah mainan anak SD SMP. Ini mainan anak SD. Kalau di sekolah-sekolah mungkin sampai sekarang juga masih ada yang pertandingan robot buat ngejar line ini ya. Kalau ada dikasih garis nih robot nggak boleh lari dari garis itu, harus ngikutin garis. Terus robot yang lebih canggih lagi nanti berantem antar robot, tabrak-tabrakan segala macam. Otaknya adalah makhluk ini. Jadi makhluk ini yang jadi otak dari robot-robot itu. Otak yang sama bisa kita pakai buat IoT. Oke. Kata kuncinya Arduino image, ini makhluknya. Oke. Sekarang saya lihat yang antara dua ini ya, yang mana yang kelihatannya bagus nih. Ini. Oke, coba gedein lagi bisa nggak? Oke, lah. Mana tadi? Lah, ini dia. Tadi bagus ya, kok jadi jelek? Image lagi. Ini dia. Nah, ini makhluk ini ya. Cuman kita zoom jadi bisa ngelihat semua. Kuncinya adalah nih, ada nomor-nomornya A0 sampai A5. Di sini 0, 1, 2 sampai 13. Yang A itu analog, terus 0 sampai 13 digital. Kuncinya di situ. Dan itu yang dipakai sensor. Sensor artinya ada sensor yang analog, ada sensor yang digital. 0101 digital atau analog. 0 sampai 5 volt, tapi linear. Jadi bisa 0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai 5 volt. Gitu ya. Kalau yang digital ini bisa input, bisa output. Jadi kalau input misalnya gini, saya taruh sensor di pintu, kalau pintunya kebuka dia ngasih tahu pintu kebuka, itu kan on off doang. Atau kita ngirim kode ke lampu, nyala mati, itu output. Kalau dari pintu masuk, input. Beres ya? Jadi bentuknya cuma kayak gini doang. Nanti sensornya bisa kita beli di Bukalapak.
Harganya ya murah, tadi 20.000 apa segala macam. Jadi barangnya barang murah semua. Fungsinya Anda adalah jadi kayak sistem integrator dan ajak ngomong sama anak-anak yang megang artificial intelligence tadi, data. Tapi itu data hanya bisa akan jalan kalau datanya banyak. Terus kita jadi punya lihat pola. Data ya, kondisi normal seperti apa sih polanya? Kalau kondisi yang istimewa seperti apa? Contoh, kemarin ada teman, dia profesor di Australia. Dia pasang sensornya di sapi. Nah, itu jadi menarik. Sapi di Australia menarik dipasangin sensor. Kenapa? Sapi itu harganya mahal banget. Lu bayangin sapinya mati. Mampus tuh langsung peternaknya. Jadi sapinya dipasangin sensor. Beres ya? Sensornya ngirim data pakai GPRS. Beres ya? Sensornya apa yang dipasang? Sensor suhu. Suhu doang, diukur suhu sapi. Jadi ternyata sapi itu kan kalau makan pokoknya ada yang suhunya tinggi, suhunya rendah. Jadi suhunya kayak dia tahu polanya. Saya lupa ya yang mana ya. Misalnya sapi makan, pagi-pagi sapinya makan. Itu suhunya rendah. Terus dia mencerna makanan, suhunya naik. Nanti di sore hari makan lagi, turun, naik, turun. Jadi dia lihat pola ini suhu tiap sapi. Dah. Dikirim pakai GPRS. Lu bayangin sapinya di Australia, sapinya kan ribuan. Lebih banyak sapi daripada manusia di sono. Kalau di sini kan lebih banyak manusia daripada sapi. Yang banyak ayam, kalian makan ayam. Ayamnya harus kasih sensor harusnya. Nah, terus kalau sampai suhunya berubah polanya, langsung kita tahu nih sapi sakit. Dikejar tuh sapi ada di mana, sampai dapat masukin rumah sakit. Udah gitu. Kalau enggak, duit dia hilang. Jadi dia harus masang sensor ini supaya dia dapat itu. Dan sensor yang kayak gitu masukin di sini nih, analog. Beres ya. Tapi dia juga ada colokan-colokan yang lain, ada yang tegangan 5 volt, ground segala macam. Nah, ini kalau dilihat ini ada kabel-kabel ini, kalau buat eksperimen kabelnya udah dijualin nih, kabel jumper kayak gini ada di Bukalapak. Harganya 10.000, 20.000 tuh kabelnya udah banyak banget. Jadi enak ngejumpernya. Gitu ya. Beres ya. Caranya buat eksperimen, ini caranya sih kalau mau iseng sih suruh anak-anak SMK lah. Ini levelnya bukan kampus sih sebenarnya, anak-anak SMK, anak-anak mana supaya guru-guru pada mulai ngajarin anak-anak itu buat ngoprek. Ini jurusan SMK elektro ya, elektronika. Kalau TKJ tetap blow on urusan kayak gini. Jadi anak-anak yang elektronika suruh pada ngoprek kayak gini ya. Nah, cuman kalau kita harus beli barang segala macam mahal kan? Nah, tekniknya cari ini. Di sini carinya ini. FreeSync. FreeSync ada di freesync.org. Oke. Ini free, bisa kita install. Ini software free, bisa kita install. Tampilannya kira-kira kayak gini lah softwarenya. Kira-kira kayak gini. Ini kalau kita lihat kan kelihatan Arduino banget. Arduino banget. Softwarenya kayak gini ya. Sekarang gua jalanin biar lo kerasa. Ini saya ngajarin gini ke anak-anak, saya ajarin loh. Maksudnya anak-anak SMK segala macam. Saya kadang-kadang diundang sama SMK mana. Si Ono yang undang kan bukan Telkom doang. SMK gitu. Dan jangan khawatir saya turun ke daerah. Dan jangan khawatir Ono kadang-kadang tidur di masjid. Hati-hati aja si Ono kadang bisa tidur di masjid. Tidur masjid. Waktu itu kemarin guru-guru ke Semarang. Udah gitu, Ono kita nggak punya duit. Ya udah, lu punya apa ya? Kita punyanya ekonomi kelas 5, kelas 4, kereta api. Ya udah, kita yang duduknya 32 itu ya. 32 udah sampai Semarang. Ono kita nggak bisa ini tidur di hotel. Ya udah tidur di mana? Di rumah salah satu guru. Ya udah. Yang ada tikar. Ya udah tidur tikar. Terus kemarin ke Pemalang. Ini anak-anak di Pemalang, mereka pada nyambungin desa-desa di Pemalang buat internet. Kita nggak punya duit. Jadi kita bikin workshop. Ini bagus lah, workshop ruangannya kayak gini bagus ya. Di Pemalang karena nggak punya duit, kita bikin workshopnya di bumi perkemahan. Tidurnya di kemah. Mantap. Hah? Internetnya pakai doa. Makanya kalau udah kayak gitu, gue bikin semuanya offline.
Jadi sebisa mungkin semua ada di hard disk. Makanya kalau lihat hard disk gua itu semua software lengkap tuh. Jadi kalau kita ke lapangan nggak ada apa-apa, siap jebret, nyala semua. Ini FreeSync saya jalanin cuma gini doang. Gampang sih. Biar kebayang ya gimana kehidupan si developer IoT. Betapa mudahnya buat bikin IoT itu. Gitu ya. Kalau sensornya doang gampang banget. Oke. Di sini welcome, di sini ada breadboard, ada skematik PCB, ada code. Ini yang penting ini, breadboard, skematik PCB, code. Kita masuk ke breadboard. Ini bisa bikin breadboard, belum pernah lihat breadboard lagi. Yang tukang buat nyolok-nyolok rangkaian, gue kasih lihat lah tekniknya. Enggak, gue kasih global dulu ya breadboard. Kalau skematik, oh kosong, nggak ada skemanya. PCB nanti PCB-nya. Nah, gue kasih lihat breadboard dulu ya. Komponennya ada di sebelah kanan ini komponen. Lu butuh lampu LED, butuh relay, butuh apa di kanan, nanti tinggal diklik geret, klik gerek, sambung, udah gitu doang. Coba gue kasih lihat ya. Sekarang gue butuh ini Arduino. Ini gue butuh Arduino, saya klik aja nih ya, klik Arduino, saya geret ke sini. Gitu, goblok banget ya. Udah gitu doang Arduino, deh, ya kan? Untuk breadboard Anda harus ngerti jalurnya, kawatnya. Jadi yang di dalam ini apa ya, vertikal. Jadi sambungannya vertikal yang dalam. Yang dua yang di bawah ini horizontal. Dua yang di bawah horizontal, sama dua yang di atas ini. Jadi di ujung-ujung horizontal. Biasanya kita bikin yang satu minus, satu plus, terus sambungannya yang vertikal ini. Arti ya tekniknya. Gila, gue lagi ngajarin AM nih, gue demen banget. Ini bagaimana kita mendevelop produk alatnya, semudah itu tuh. Bentar, sekarang misalnya kita butuh apa nih? Gue butuh apa? Butuh lampu LED. Gue cari lampu LED, mana lampu LED? Ini lampu LED, ini lampu ya. Nah, gue giniin, klek, udah, gue butuh LED. Terus gue butuh apa lagi? LED yang lain lagi. Klik. Gue butuh apa lagi? Ya tinggal gitu aja nih. Ini apa nih? Mikrofon. Taruh mikrofon. Kalau butuh apa gitu aja bang. Oke. Sekarang tinggal nyambungin. Ya harus ngerti teknik elektro sedikit. Untuk ini teknik elektronika. Jangan khawatir. Makhluk ini punya gua jebol satu sama mahasiswa. Karena mahasiswanya jurusan informatika. Tidak pernah belajar teknik elektro. Elektronika kagak tahu. Terus kan gue bilang, sambungin LED ke pin nomor sekian. Bener dia sambungin LED, jebret. Dan dia tidak tahu bahwa LED itu tegangan maksimumnya 0,7 volt. Kagak tahu dia. Kagak pernah ada guru yang ngajarin. Kagak pernah ada dosen yang ngajarin di informatika bahwa LED itu 0,7 volt. Terus dia kagak tahu bahwa tegangan di sini adalah 5 volt. Ya kalau lu udah tahu semua jebol, lu bayangin anak informatika yang tolol itu kan, leduk. Demen. Aduh, pinter banget sih lu. Tapi jangan khawatir, kemarin ada teman juga, sarjana juga S2. Bukan LED sih, radio. Radio buat BTS. Wah, dinyalain, jebret, nyala. Panas. Emang lu cara nyalainnya gimana? Ya gue colokin aja langsung. Anteninya lu pasang kagak? Kagak. Pinter banget lu. Ya emang kagak diajarin di informatika bahwa radio kalau dinyalain pakai antena gitu ya. Kalau kita yang biasa di lapangan mah tahu, lu pinter banget lu, radio lu nyantar antena, pinter. Jadi Republik ini pinter-pinter sih orang deh. Sekarang kita mau nyambungin ya, nyambunginnya kalau gue nyambungin biasanya bukan di sini sih, nyambunginnya bisa di sini juga bisa. Nyambungin cuma gini doang, klik, nyambungin cuma gini doang, udah. Atau gini, klik ya, itu ya. Terus gue yang ini baru sambungin ke sini, kayak gitu. Jadi bisa kayak gitu teknik nyambungnya. Bayang ya? Ini nyambungnya kayak gini-gini doang nyambunginnya. Tapi nanti kalau yang benerannya sih kita pakai kabel, jumper. Beres ya. Nah, terus kalau mau lihat skemanya bisa lihat skemanya di sini. Waduh kecil, bisa digedein nggak? Bisa digedein kagak nih? Ini kecil banget nih. Ya gitulah, kecil banget ya. Gedenya gimana caranya? Gue lupa. Hah? Kok nggak ada gedenya sih? Hah? Ini add node.
Oh iya ini dia. Pinter lu pada jagoan. Lu. Oh di sini nih harus gua geser nih. Nih dia. Oh iya bener buat ngegedein tuh. Iya bener pinter lu pada. Iya siap. Pilihan lain buat nyambungin biar gampang. Kita ngelihat rangkaian ini terus kita sambungin dari rangkaian ini juga bisa sih. Ini nyambung kemana? Ini nyambung kemana? Gitu. Jadi bisa nyambung kayak gini. Ini nyambung ke sini. Sorry. Ini nyambung ke sini. Sorry. Kok kegeret sih? Kegeret. Ini baru kita sambungin ke pin yang mana? Ini masuk pin yang mana? Ini gue sembarangan aja ya. Jadi teknik nyambung-nyambungnya gitu. Beres ya? Jadi gampang sekali ngedesainnya. Sekarang masalahnya kalau kita pengen bikin produk khusus dan kita pengen bikin PCB-nya, sebelum PCB lah. Kalau mau codingnya langsung ke sini aja coding. Oh, yang ini kagak ada, nggak ada codingnya. Kalau mau yang ada codingnya ada yang contoh. Coba file, open example. Ini example ya. Jadi ini PCB sama ini PCB udah kelihatan nih sebenarnya. Gue pengen lihat yang kasih coding. Kalau mau lihat coding, maksudnya open example, masuk sini, masuk Arduino. Di sini ada yang digital, analog, input, output, apa segala macam. Ada contohnya semua nih udah enak hidupnya sih. Input potentiometer cuma gini doang. Ini input, nih langsung jadi beres. Terus skemanya kayak gimana? Beres. PCB-nya kayak gimana? Langsung jadi PCB. Codingnya gimana? Kok nggak ada sih? Kok nggak ada yang ini codingnya blow on nih? Kagak ada coding, goblok. Gue cari yang ada codingnya dulu lah. Output blink. Ini cuman dia rangkaiannya cuman kayak gini doang. Ada Arduino, ada LED. Oke. Skemanya cuma gini doang. Ini masuk ke ground, ini kasih tegangan. PCB-nya cuma gini aja. Nah, ini ada coding, ini contoh codingnya. Beres ya. Jadi ada yang ada contoh codingnya, ada yang enggak ternyata. Jadi kalau coding sebenarnya kita bisa nyontek nanti kopas-kopas. Cari fungsinya. Udah kebayang? Yang pengen saya kasih lihat di sini adalah betapa mudahnya buat ngerancang rangkaian itu sih sebenarnya. Dan kita bisa customize. Lu customer butuh apa, gue bisa bikinin. Intinya itu yang pengen saya sampaikan, bahwa sebetulnya produk jadi kadang-kadang kagak ada dan kita mungkin perlu bikin produknya. Nah sekarang dari PCB yang ini supaya jadi PCB bener dan disolder gimana caranya, gitu kan? Supaya jadi PCB bener caranya gimana kan? Nah, itu yang seru tuh. Caranya gini saudara-saudara. Jarang yang ngajarin kayak gini, kayaknya yang gila aja ngajarin kayak gini. Ini kita masuk ke PCB dulu, udah. Terus di sini ada routing. Ini ada fab quote, ada, udah ini doang ya. Kalau mau bagus, saya biasanya groundnya saya fill, supaya groundnya semua ketutup apa sih namanya? Chopper apa sih Indonesia? Tembaga, supaya noise-nya kecil. Biasanya saya tembagain semua, yang nggak dibutuhin baru di etching supaya nggak ada tembaganya, noise-nya jadi kecil banget. Jadi ini bagus, secara kualitas bagus. Oke. Nah sekarang kita butuhnya gimana caranya buat ngirim ke pabrik yang buat bikin PCB, gitu ya. Caranya gini doang nih. Jadi ini udah desain, udah beres, eksperimen udah beres, udah jalan. Caranya cuma gini doang. File, oke. Export, jadikan for production, masukkan ke extended Gerber RS 274X. Lu kagak ini nggak perlu diapalin ya, cuman tahu aja dari desain bisa jadi file yang nanti filenya bisa dikirimin ke pabrik PCB, langsung jadi PCB. Cuman gitu doang. Jadi ini saya akan kerjain extended Gerber, terus dia nanya mau taruh di folder mana. Saya akan bikin foldernya namanya PCB1 misalnya. Enter. Oke. Gua taruh di PCB1, oke, open. Oke, sekarang semua diekspor ke PCB1. Sekarang gue pengen lihat dalam PCB1 isinya apa. Oke. Oke. Gua gedein dulu ya, biar pada kelihatan semua. View zoom in, view zoom in, view zoom in, view zoom in, view zoom in. Oke, dah. CD.
Rasanya adanya di dokumen, dalamnya ada FreeSync PCB1, clear layar, clear ls. Ini filenya. Jadi filenya banyak, filenya bukan satu, filenya banyak. Desain atas, desain bawah, mana yang harus dibolongin, yang di drill mana aja, dia kasih tahu semuanya. Jadi dari desain yang tadi langsung jadi file-file seperti ini banyak. Saya kalau mau gombal saya jadiin satu file. Caranya saya zip aja, zip. Misalnya ini produk.zip. Semuanya saya masukin bintang. Enter. Dia masuk adding semua udah masuk. Beres ya. Jadi saya punya satu file atau file satu-satu bisa beres. Nah sekarang caranya gue cari pabrik yang mau bikin PCB. Ada banyak banget pabrik di dunia yang buat bikin PCB yang bisa dikirimin file, terus dia ngirim balik tuh file ke kita. Jadi banyak pabriknya sekarang udah banyak banget, dan kita udah bisa ordernya 5 biji PCB bisa. Jadi kalau butuh PCB 5 biji, dia bikinin 5 biji. Jadi kalau kita punya pasar yang cuman butuh 5 biji, bisa dibikinin. Jadi jangan khawatir, kita nggak usah mikir bahwa kita harus ada produk jadi, nggak perlu. Kita perlu ngedesain. Tergantung kebutuhan customer, mau relaynya seperti apa, mau sensor apa yang mau dipasang, terus kita desain, kita kirim PCB desainnya, nanti dia bisa ngirim PCB balik. Jadi caranya cuma cari aja di sini PCB order, or kalau nggak tambahin, kalau mau gombal tambahin FreeSync lah, FreeSync. Tapi gua kasih tau dulu ya, mahal banget juga enggak sih. Dari FreeSync-nya langsung juga bisa. Bisa cari, jadi FreeSync langsung bisa, dia dari ini kalau nggak salah, yang itu apa tadi ya? Di FreeSync-nya juga ada sih sebenarnya. Nih, service, dia bisa fab, FreeSync fab bisa kalau mau, tapi itu dari Jerman tuh ntar, kalau nggak salah PCB-nya dari Jerman kalau yang ini, yang FreeSync fab dari Jerman. Gua akan cari nah ini FreeSync fab, kita bikin login segala macam, kita bisa nanti di-upload file FreeSync-nya yang kita upload, bukan Gerber. Jadi file FreeSync kita save, FreeSync-nya kita upload, dia nanti bikinin PCB-nya. Si pabrik PCB nggak perlu tahu coding kita seperti apa, kita nggak pernah ngasih tahu codingnya. Jadi coding tetap rahasianya kita, dia cukup bikin PCB-nya aja. Pilihan lain adalah kita masuk ke sini, PCB ini gue cari pabriknya, open source, kayaknya nggak bisa prototyping. Ini PCBW kalau nggak salah, yang lumayan, tapi lumayan ini 500 ribuan kalau nggak salah sih jatuh-jatuhnya. Ini makhluknya $5, 2 layer PCB prototype. Ntar gue lupa lagi cara ininya gimana yang uploadnya, bisa gue upload sih. Ntar mana ya, ntar gue harus nyari dulu, kelupaan biasa. Mana ya, ada menu uploadnya di mana ya, prototype. Oke, agak ada instant quote. Oh ini dia, online Gerber viewer. Kita bisa ngupload di sini. Kita tunggu dulu bentar, nanti kita upload file yang tadi. Mohon cepat. Lu jangan malu-maluin Telkom nih, gue lagi pakai wifi Telkom. Ya udah. Ini yang lemot di sana kok, bukan di sini, jangan khawatir. Kita klik ini, terus gue cari filenya. Ada di dokumen FreeSync PCB1, zipnya yang gue upload, jadi file zip. Oh, halo, apa yang terjadi? Oh udah masuk tuh, langsung filenya keluar kayak gitu, beres ya. Jadi PCB-nya bisa kita upload, terus kita bisa order mau berapa PCB jadi. Dan anak-anak mainnya kayak gini sekarang. Jadi misalnya ada orderan dari kantor mana butuh IoT,
dia mulai bikin prototipenya pakai Arduino segala macam, upload PCB-nya, PCB-nya dikirim ke kita. Ini butuhnya sekitar 2 mingguan gitu, nanti PCB-nya datang ke kita, terus kita solder, kasih deliver produk. Yang lu lawan orang kayak ginian semua nih sekarang. Dan dia customize banget, jangan khawatir. Lu butuh apa? Gua customize sesuai kebutuhan lu. Kagak beli di Bukalapak lagi udah. Kita semua customize sesuai dengan kebutuhan orang. Mampus nggak lu? Lawan lu kayak gitu lu sekarang, lu jangan khawatir. Hihihi, demen gua lihat wajah lu pada demen. Segini gampangnya. Sekarang gua kasih lihat betapa mudahnya coding ini ya, gampang. Karena lu, kalau lu ngeliat kan coding kayaknya susah ya. Ini gua kasih lihat gampang banget, asli gampang banget. Ya black lah kalau udah tahu mah, sakit hati. Udah percuma kuliah kan sekarang juga, nggak usah kuliah. Sekarang saya akan masuk sini. Kita akan coding ya. Sekarang kita coding. Cara coding, jadi lu beli barang kayak giniannya dulu 80 ribuan tadi ya. Beli 80.000 perak. Biasanya udah dikasih kabel USB-nya. Jadi dia komunikasi. Jadi codingnya kan kita codingnya kan di laptop ya. Kita coding di laptop dan software dari sini dikompil nanti diupload ke sini. Uploadnya lewat kabel USB ini. Jadi nanti kalau dilihat di sini, ini ada konektor USB-nya, gitu ya. Itu buat apa? Buat komunikasi ke makhluk ini. Terus ya, oke. Caranya, lu masuk sini, masuk Google Arduino, enter. Di Arduino ini download Arduino IDE. Itu bisa buat apa sih? Buat Linux, Windows, Mac OS ada semua. Jadi kita download, install, oke. Saya akan masukin ke Ono Center wiki. Bentar. Wiki, enter. Saya ngambil contekan. Di sini di wiki saya masukin kata kuncinya Arduino. Oke. Sebelum terlalu jauh, sebelum kejauhan gue ngomong. Ada pertanyaan nggak yang tadi pagi? Gue langsung ngerocos aja jadi orang. Kagak ngasih kesempatan lu pada nanya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kurang ajar. Serius kagak ada? Oke, kalau nggak ada beneran gue terusin. Jadi masuk ke wiki saya, masukin kata kunci Arduino. Poin yang akan saya sampaikan di sini sebenarnya bukan teknik codingnya. Yang saya kasih lihat sangat sederhana banget buat coding Arduino ini, buat jadiin sensor segala macam sederhana banget, amat sangat sederhana sekali. Jadi jangan pikir canggih-canggih banget, kagak, ini sederhana banget. Oke, nih yang paling blow on, Arduino yang paling blow on adalah yang ini mah nyiapin power supply, cara sambungin USB, ini nggak perlu. Saya masuk ke basicnya dulu, masuk ke blink. Yang suka ngeblink teh siapa sih? Penyanyi yang suka bling-bling teh siapa sih, lupa gue. Hah? Syahrini ya. Kita pakai ilmu Syahrini. Ilmu Syahrini kita pakai buat IoT. Nah, ini program Arduino-nya. Saya kecilin dulu. Nah, ini udah mulai kelihatan lebih enak. Program Arduino itu terbagi 2 bagian. Yang sederhana, paling sederhana minimal ya. Ada bagian setup, ada bagian loop. Loop tuh muter, kagak berhenti-berhenti. Setup tuh kita ngeset. Ini mau jadi apa, ini mau jadi apa, ini jadi apa. Udah gitu loop. Oke. Sekarang setupnya cuma gini doang. Pin nomor 13 out. Ingat tadi pinnya ada 13 tuh yang digital ya. Pin nomor 13 saya jadiin output. Oke. Sekarang kita lihat programnya. Di loopingnya. Digital write 13 high. Tegangannya 5 volt. LED-nya nyala mati. Nyala. Terus delay 100 milisecond, 1 detik. Delay. Nyala 1 detik ya. Terus digital write pin 13 low, nyala mati. Mati, delay 1 detik. Udah, segoblok ini bikin program. Lampu nyala, mati, nyala mati. Udah gitu doang programnya. Udah. Codingnya sederhana sih sebenarnya. Cuman kan tadi kan gua ngomongnya coding kan lu udah pada langsung mangkret semua jadi orang kan coding, gila lu AM suruh coding.
Gue kasih lihat segampang ini. Jadi lu akan ngelawan orang-orang yang segini. Susah lu, susah. Gampang banget soalnya codingnya. Sekarang cara codingnya, asli blow on banget nih. Ini gue tutup, ini tutup. Oke, ini tutup. Ya ini udah nggak dipakai, freezingnya nggak dipakai. Ini apa sih? Gue nggak bisa baca nih. Don't save. Ini tutup lagi, don't save. Oke, tutup. Ini dia makhluknya. Gue tutup dulu lah, biar dari nol. Ini kalau kita install di komputer, di laptop, Arduino bentuknya kayak gini. Kalau kita klik gini doang keluarnya. Arduino, gini, udah ya. Ini kebaca kagak sih? Gue nggak bisa ngegedein soalnya. Gimana cara ngegedeinnya ya? Ini nggak bisa. Increase indent mah bukan. Font size. Oh bisa ya? Increase font size. Kok nggak bisa lagi sih? Oh bisa. Kelihatan ya? Ya biar hidup lu enak lah. Increase font size. Jadi program Arduino cuma dua, setup sama void. Sekarang saya akan copy-paste. Ini saya ambil. Ini, klik kanan copy, masuk sini, paste. Udah. Jadi ini programnya. Langkahnya sederhana banget, kita harus compile. Compile cuma gini doang, nih ada tanda contreng nih di atas. Compile. Klik. Dia minta filenya ditaruh di situ, dikasih nama coba 1 misalnya ya. Save. Oke. Dia compile, yang penting lihat di bawah sini, pastikan tidak ada error. Kalau ada error nanti ya kita harus cari errornya di mana. Ya karena programnya gampang banget, kagak ada error, kagak ada. Langkah selanjutnya kita harus kirim program ini ke dalam makhluk itu. Cara ngirimnya cuma gini doang. Asli, bego banget caranya. Cuma gini, klik, upload, klik, udah, dia nge-upload. Dan, udah. Terus bengong kan lu? Salah lu, jangan lihat layar ini. Lihatnya yang ini. Tolong lihat lampunya, yang sebelah sini. Tolong pakai timer, 1 detik nyala, 1 detik mati. Bener ya? 1 detik ya? Perhatiin. Udah ya? 1 detik ya? Percaya ya? Kita rubah sekarang programnya. Nih, gue rubah programnya. Ini saya rubah. Jadi 500 milisecond, setengah detik ya. Compile lagi. Gampang bikin programnya. Deh, kita upload. Tolong lihat lampunya ya. Upload. Udah? Lebih cepat ya? Iyalah, setengah detik sama 1 detik beda jauh. Cepat. Beres ya? Keren kan? Lucu kan? Lucu. Gue cuma punya waktu sekitar 20 menit lagi. Stres gue ngajarin IoT. Yang jadi masalah di IoT adalah ngirim data kan? Ngirim data nih, masalah lo. Oke, gue ngeloncat nih. Ngajarnya gue loncat nih sekarang. Lu harus bisa ngirim data. Oke, jadi sekarang kita akan coba kirim data. Ini udah dulu, kita minimize. Ini minimize. Buat ngirim data, jujur ini jarang banget dosen yang ngajarin ini. Karena dosennya rata-rata bukan orang lapangan juga. Dosen rata-rata kalau ngajar pakai slide doang, PowerPoint. Ini gini-gini dosen Republik Indonesia kan kayak gitu banget ya. Lu perhatiin dari tadi, Siono pakai PowerPoint kagak kan? Gila Siono, goblok. Terangin tanpa PowerPoint. Nah, sekarang kita akan ngajarin teknik programming ngirim data. Oke, ngirim data nih ya. Oke. Bukan sulap, bukan sihir, saudara-saudara. Nih, gua minimize dulu. Saya bikin setengah di sini. Saya clear layar setengah. Jadi saya punya layar di sebelah sini. Oke. Saya akan buka layar kedua, new terminal. Oke. View zoom in. Oke. Sekarang saya akan, yang ini gua matiin. Saya shutdown.
Oke, power out. Saya akan bikin server. Di laptop saya akan saya bikin server. Oke. Server ini akan, jadi semua jaringan tersambung lewat router yang ini. Beres ya? Arduino punya sambungan LAN ke sini, laptop ini punya sambungan sini, saya bikin server di virtual di sini, dan laptopnya punya sambungan ke sini juga lewat LAN yang sama. Tapi IP-nya beda, ntar kita lihat, gitu ya. Nah, servernya saya jalani di sini, gue cari server kosongan lah. Mana server kosong? Ubuntu reference kosong. Ini aja, nih server kosong. Gue nyalain ya, server kosong, start, normal. Ini kosong server, saya lagi nyalain, on. Jadi waktu saya ngajar ke anak-anak, SMK apa mahasiswa juga, kita biasanya servernya virtual semua di laptop. Soalnya kalau mahasiswa suruh beli server, nggak ada yang sanggup. Jadi caranya bikin virtual aja. Oke, di laptop masing-masing. Ini sudah mulai nyala, servernya masuk. Dan jangan khawatir, saya juga ngajarin teknik routing dan sebagainya, pakai Cisco dan kayaknya barang mahal, Cisco, Juniper, Mikrotik, pakai virtual semua. Karena kan kita kan kere semua, nggak punya duit. Jadi kita virtualin semua, terus kita pakai GNS-RI, udah modalnya laptop doang. Kuliah tidak diperlukan, laptop aja diperlukan. Sama Mbah Google, udah cuma 2 itu doang. Sekarang saya akan masuk dulu, passwordnya 123456, sangat secure banget. Ini, gua kasih tahu dulu ya. Mesin virtual ini gua kasih file OVA-nya ada di harddisk, yang ini ada di harddisk ini sih. Jadi misalnya kalau Anda ngopi harddisk, saya kasih file OVA termasuk file buat virtualisasi Cisco, Mikrotik, Juniper, apa segala macam ada di situ semua. Jadi kalau mau belajar udah enak banget sih. Jadi file-filenya udah gitu. Jadi mau belajar Cisco ada, Cisco berapa? 7200 ada, Mikrotik ada, udah enak banget kan. Udah, hidupnya enak sih sebenarnya kalau tahu teknik hidup enak. If config, ini saya dapat nomor IP-nya kelihatan 192.168.1.248. Oke, saya minimize ini, saya akan masuk ke terminal. If config dulu. Sorry, saya IP-nya adalah 1.203, itu yang laptop. Server 248 ya, beres ya, kebayang ya. Saya masukin yang tadi ada yang saya, nah ini ada di laptop namanya Dell. Ini ada di Dell juga sekarang, kondisi masih Dell. Oke, saya kecilin, saya view zoom in. Oke, saya kecilin lagi. Oke, ini bukannya apa biar gede aja sih, clear. Oke, sekarang saya akan masuk server SSH Ono. Ini tujuannya cuma ngajarin gimana cara coding ngirim. Jadi input, kirim output. Cuman komputer lain. Ini saya akan masuk ke 2 komputer, laptop sama server, gitu ya. 192.168.1.248, gitu ya. Enter. Yes. Password 123456. Enter. Clear layar. Coba if config. Alah, sih ada di atas. Ini dia 248. Saya ada di server ya. Coba ini exit dulu bentar supaya nggak jadi super user. If config, alah, siap kacau. Ada di atas nih. Belibet langsung. Ini saya yang ini 203. Beres ya. Ini beda komputer, ini beda, tapi biar kelihatan rada manusiawi dikit saya gini deh. Ini rada gede dikit. Terus ini view zoom out. Jadi kekecilan. Percaya beda komputer ya. Kalau mau ngeliat lagi, clear. Perhatiin ini namanya server, yang ini namanya Dell. Ini beda komputer. Supaya enak saya hidupnya, saya jadi super user dua-duanya. Sudosu. Saya jadi super user, saya sudosu. Jadi super user. Oke, clear layar. Saya akan bikin coding supaya ketik input, kirim output, gitu ya. Pakai 1 kalimat doang. Pernah lihat coding 1 kalimat? Belum kan?
Belum kan? Kalau yang gila make Python, itu gila, bisa juga gua kerjain sih. Cuman kan gua nggak enak ngerjain yang susah-susah buat AM. AM kasih yang gampang-gampang aja. Ini teknik coding gampang. Perintahnya namanya NC. NC ya. Terus gua kasih tahu, gua pengen kirim data make UDP. Suruh listen di port pakai angka. Telkom punya angka ini nggak? Angka keramat. Nggak punya? Gua kasih angka. Hah? Berapa? 135. Udah 135, 7, 9 gitu sekali ya. Misalnya angkanya 135. Enter. Deh. Nggak keluar apa-apa kan? Nggak keluar ya? Nggak keluar kan? Nggak keluar. Emang nggak keluar, orang nggak mau apa-apain. Masuk sini sekarang. Di sini gua akan kirim data ke situ. Caranya NC juga. Pakainya UDP juga. Tapi gua nggak listen. Yang sana listen. Di servernya listen. Gua kagak listen. Gua kasih tahu. Saya pengen nempel sama 192, 168, 1248. Gitu ya. Portnya 135. Enter. Nggak keluar apa kan? Nggak keluar ya. Jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Tulis. Apa kabar? Tanda tanya. Enter. Terus ini jawab. Coding. Udah lihat coding? Jaringan, coding. Gampang. Jadi yang pengen saya ceritain di sini, coding ini gampang loh. Cuman dosen nggak pernah ada yang ngasih tahu. Karena dosennya nggak bisa coding kayak ginian. Codingnya langsung jelimet, wah IoT, wah gitu kan, susah. Kalau si Ono mah, udah kita bikin gampang aja, biar hidup lu gampang, cari duit jadi gampang. Itu jadi masalah buat lu pada jadinya. AM susah hidupnya. Orang gua ajarin orang-orang segampang ini. Beres ya? Anjrit banget sih dalam kepala, sialan, kurang ajar, setan. Nanti isunya bukan ini, nanti isunya kita harus bikin format message. Jadi message-nya seperti apa? Misalnya kita ngirim data banyak nih, kayak tadi nih, makhluk ini. Sensornya banyak loh. Satu sensor, satu Arduino ada 6 sensor analog. Cara ngirimnya gimana? Supaya di sana bisa terima. Nanti sensor ini banyak kan, ngerendeng. Cara ngirimnya gimana? Saran saya, coba baca-baca dokumen tentang APRS. Di situ dia kasih tahu, dia buka. APRS itu Amatir Packet Reporting System. Dan itu yang dipakai sama kita-kita yang tukang ngebreak, orari, yang suka mojok, pacaran di radio itu zaman dulu, sekarang mah perlu pacaran pakai WA semua, kasihan. Jadi pada pakai radio, pacaran zaman dulu, terus kita bikin pakai alat-alat ini supaya kita bisa ngirim data lewat radio. Tapi bayangin ini sensornya kan banyak banget, kita harus bisa bedain ini sensor yang mana yang ngirim. Terus port yang mana yang ngirim, harus bisa bedain. Ini pakai formatnya gampang banget sih. Dia kasih tahu namanya siapa, titik 2, analog 0, analog 1, pakai koma doang. Nanti langsung kita parsing, jebret. Langsung tahu, oh ini dari sensor ini yang ngirim. Nanti ini dari port yang mana yang ngirim. Dan itu akan ngirimnya periodik, jeret. Makanya datanya banyak banget, makanya kita punya big data. Itu doang sih. Bayang ya. Tapi ini harus pikirin format. Cuman ini karena waktu sempit, format nggak akan gua kasih. Gua langsung akan coba. Ini udah kebayang ya? Nah, sekarang gua akan coding lagi, tapi gua akan kirim data langsung dari makhluk ini. Kirim data ke sini. Beres ya? Gila nih. Coding. Wah, seram nih. Ini perhatiin, ini ada kabelan nih, colokan LAN gue masukin sini ya, colokan LAN, masukin sini ya. Terus ini nyambung ke sini juga ya. Jadi dia bisa ngomong ke server sebetulnya. Dalam sini ada server. Udah pernah lihat server? Udah kan? Udah pernah lihat server dalam komputer? Ngajar. Ngeledek banget gue, server dalam komputer, bajingan. Oke, ini udah, ini kita keluar, beres. Kita akan exit. Sekarang kita akan, server tetap jalan. Oke, kita akan masuk sini. Ya, ini
Control plus. Nggak mau. Paksa gua gedein dulu. Sorry salah. Ini font gua gedein dulu biar ngelihatnya enak semua. Fontnya udah gede dan sudah situ ngelihatnya gampang. Sekarang gua akan cari contekan lagi. Ini saya loncat semua materi-materi diloncat, saya akan masuk ke sini. Ini sebenarnya ada buat timer segala macam. Banyak sih materinya, banyak banget sih sebenarnya. Ini buat ngomong ke GPS, Arduino sama GPS, cara ngomongnya kayak gimana. Jadi kalau kita colokin GPS ke situ, dia bisa juga tahu lokasi apa segala macam, posisi bisa. Sekarang saya akan masuk ke sini. Saya akan ngirim pakai UDP. Tadi kita ngirim pakai UDP. Salah satu analog input A0 akan saya kirim ke UDP ke server. Programnya kayak gini nih bentuknya. Nah, ini udah mulai pusing kepala dulu. Mulai panjang dikit nih. Klik kanan copy, saya masukin ke sini, saya select all, klik kanan paste. Ini gue harus terangin nih pelan-pelan. Saya gedein ya. Edit, increase font size, edit kirim. Oke. Poin yang harus ditangkap di sini adalah untuk ngirim data gampang banget. Poinnya itu doang sih, yang pengen saya sampaikan. Cuma ntar saya ceritain prosesnya gimana. Tapi poinnya, lu nggak perlu tahu ini apa sih sebenarnya, nggak perlu tahu. Cuman harus tahu bahwa gampang. Itu doang sih. Beres ya. Sekarang caranya. Ini saya butuh library buat si Arduino ini ngomong ke Ethernet, ke LAN. Jadi saya load beberapa library buat Ethernet. Beres. Jadi ngerti bahwa Arduino bisa ngomong ke Ethernet sebetulnya. Kita pakai Ethernet Shield. Yang tadi lu nggak ada yang bisa jawab satupun. Demen gue. Ternyata nggak ada yang bisa jawab. Nah sekarang harus bisa jawab. Kalau bisa jawab lu gue gamparin satu-satu. Jawabannya udah ada. Sekarang ini di bagian Arduino, di bagian klien. Arduino kan jadi klien. Oke. Bagian Arduino, kita bisa ngeset MAC address, kita bisa ngeset IP address, dan kita bisa ngeset port Arduino buat ngirim data tadi. Tadi dipilih 135. Itu port server. Jadi port ada dua ya, port client, port server. Yang ini port client nih sebenarnya. Suka-suka gue, kalau mau global sih gue rubah lah supaya sesuai dengan nomor favorit Telkom. 135. Suka-suka itu tukang coding, ini mah udah 135, beres ya. Sekarang di bagian ini adalah ngeset server. Servernya mana? Di sini ngeset IP server. Oh sorry, ini gua harus ubah nih. Gua IP-nya 1 soalnya, 192.168.1. Ya. Terus servernya 192.168.1. Berapa sih tadi ya? Lupa gua. 248 ya? Cek lagi. Ntar kagak nyambung, mampus gue langsung. Ini server with config. Lihat ke atas. 248 bener ya? Ingetin ya 248. Sekarang ini 248. Udah bener. Portnya sesuai dengan nomor port Telkom. 135. Tapi biar kelihatan beda, ini klien gua rubah lah nomornya ya. Misalnya 10.000 misalnya gitu. Jadi biar kelihatan itu klien, ini server. Sebenarnya nomornya suka-suka aja, mau berapa aja suka-suka lu. Ya. Ini suka-suka juga 135 suka. Cuman caranya gini. Kalau kita sedang melakukan komunikasi ke server yang di bawah nomor 1024 biasanya sudah didokumentasikan sama internet. Misalnya 80 port apa? 80 port apa? Ah lu bukan tukang coding semua lu. Kagak pernah pegang server, parah lu. 80 nggak tahu. Web. 25 port apa? Nggak tahu juga ya. Email. Ah bener lu tukang coding semua. Parah. Kagak hafal nomor port. Gila, gue setua ini masih hafal gituan ya. Makanya gue nggak pernah jadi komisaris, nggak pernah jadi apa. Teknisi aja. Kayaknya lu bakat komisaris semua lah. Si Ono bakatnya teknisi doang. Tapi nomor port itu sudah didefinisikan. Jadi kalau mau komunikasi 80 tuh web,
25 tuh apa, 135 tuh apa, pasti ada. Itu biasanya kalau nggak salah buat file sharingnya Windows tuh 135. Jadi jangan pakai nomor-nomor itu sebetulnya. Tapi kalau ini karena untuk Telkom gua kasih juga lah, nggak apa-apa lah buat temen. Nah terus ini waktu pertama kali jalan dia akan setup. Setup pertama kali aja, pertama kalinya adalah set Ethernetnya, MAC addressnya berapa, IP address saya berapa. IP address saya adalah 14. Terus UDP diaktifin. Terus yang ketiga, saya akan jalankan komunikasi ke serial. Serial tuh di sebelah sini nih, serial monitor. Nanti saya juga bisa monitor sendiri komunikasinya. Nah terus yang loopnya gini, buka komunikasi ke server, remote ID itu server, remote port. Terus baca port analog 0, masukin ke variabel namanya sensor reading. Dah. Terus kirim isi sensor reading pakai UDP ke server. UDP. Jadi perintah ngirim cuma gini doang. UDP print sensor reading kekirim tuh ke server. Cuman waktu di server kan dikirimnya cuma angkanya doang supaya kelihatannya bagus. Saya kirim juga di servernya /n. /n itu enter. Jadi kirim teks, enter, kirim teks, enter. Udah ya. Terus supaya ini saya juga sensor readingnya dikirim ke serial. Jadi nanti bisa saya baca di sini. Jadi gue buka aja dulu ya. Ini nanti akan kebaca di sini. Itu ya. Udah. Terus komunikasi selesai, delay 1 detik, balik lagi ke atas, baca sensor segala macam. Beres ya. Sekarang gue compile. Gue kasih nama coba 2. Save. Upload. Oke. Upload. Gue lihat serialnya mana tadi. Ini dia serialnya. Kalau udah berhasil ngupload, keluar dia. Ini angkanya. Jadi angkanya itu angka dari sensor. Jadi sensor itu bukan 5 volt nanti keluar sekian volt, kagak. Sensornya angkanya dari 0 sampai 1024. Oke. 1024 tergantung kita kasih berapa tegangannya di situ. Tegangannya akan gua rubah-rubah, tolong dilihat berubah apa kagak. Ntar gua kagak bisa lihat nih. Bentar. Kok nggak berubah? Apa yang sebelah sini ya? Salah gua. Salah pencet. Oh benar yang ini. Berubah ya. Oke. Berubah ya. Sekarang kita lihat di server. Servernya lupa gua jalanin, bego. Tadi servernya gua lupa jalanin. Parah. Servernya gua lupa nyalain. Ulang, nggak apa-apa lah. Bego aja lah. Gua akan gini. Ada. Servernya nge-hang. Nge-hang servernya. Ntar gue masuk dari sini lah. Mudah-mudahan masih jalan. Ping 192.168.1.223. Oke, hidup. 168.1.4. 1.4. Nah, ini yang saya ping itu kelihatan nggak sih? Susah ya? Hah? Kelihatan nggak? Ini saya ping adalah Arduino. 1.4 adalah Arduino tadi kan ya. Saya ping Arduino bisa hidup dia. Sekarang kita coba, ini eksperimen ya. Sudo su. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enter. Clear layar. NC minus UL 135, enter. Ini keluar, oh lah, ini kalau kayak gini tuh kabelnya nggak bagus nih. Nih kelihatan ada 104 nih, 104 ya. Jadi ada jang keluar, itu biasanya kabelnya kegoyang. Jadi kabel goyang langsung data garbage yang masuk. Tapi kelihatan ada 104 yang jalan. Ini kalau kabel kegoyang dia kacau nih langsung. Bentar, gua rubah ya. Gua rubah di sini. Oke. Aduh, kabel kegoyang lagi. Itu 24 sekian nih. Nah, kita lihat di sini
Ini tolong dilihat. Ini 143, di sini 143 juga. Ini angkanya sama, cuman yang itu hitam kecil. Kelihatan ya? Kalau kita rubah-rubah, jadi teknik ngirimnya gitu doang sih sebenarnya. Teknik ngirim data semudah itu. Nanti di datanya diterima, yang anak-anak di lapangan itu nggak punya kemampuan, artificial intelligence yang nggak punya kemampuan. Kalau cuma IoT aja kita punya banyak. Kalau saran saya bermitra. Jadi biar anak-anak yang bikin produk apa segala macam, cuman mereka punya masalah di jaringan, dia punya masalah di artificial intelligence. Dan pada level yang itu, Anda yang sebagai corporate yang bisa maju sih sebenarnya. Soal ilmunya dari situ. Beres ya? Oke, ada pertanyaan? Gampang, stres, melihat muka Ono. Pertanyaan. Gila lu, gue bikin orang diem ya rupanya. Iya, keren. Coklat nggak laku, aduh. Masih pertanyaan. Ya gue tahu yang siang ini gue tahu gue bikin lu pada stres. Cuman kalau nggak kayak gitu kan nggak kebayang ya. Ngomongnya cuma IoT, makhluknya kayak apa kagak tahu. Pas ini kan lu lihat langsung makhluknya, bisa di coding gampang, bikin PCB-nya bisa, bikin apa bisa, gampang banget sih. Jujur kalau anak-anak bikin lebih dahsyat dari ini. Saya ini masih yang gampang. Anak-anak lebih gila kalau bikinnya gawat-gawat. Asli. Berani bisa sekecil gini aja barangnya kecil-kecil. Udah ada wifi. Kalau ini pakai kabelan ya. Anak-anak bikin pakai wifi langsung. Pakai wifi, kalau enggak pakai radio 400 MHz, tembak, jebret. Jadi kita rata-rata pakai radio sih. Kenapa radio? Soalnya kalau lagi bencana aman. Itu. Rata-rata 433 MHz sih. Rada curang sih. Itu frekuensinya militer. Gue masuk ke YouTube nih sekarang, pura-pura bego. Aman. Flash disk gue ada di mana? Yaudah. Saya tutup sekian dulu. Email gue udah hafal semua tadi. Udah di foto ya. Jadi kalau ada apa-apa silahkan kirim email, kalau ada apa-apa silahkan kirim Twitter. Kalau pengen ngopi semua ilmunya, silahkan kirim hard disk. Gue kopiin semua ilmunya. Free, nggak usah bayar. Apa-apa. Itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kembalikan pada Pak Bagus. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aman. Terima kasih Pak Ono ya. Aplaus sekali lagi untuk Pak Ono ya.